Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Salsabila, NIM E 2018-2213. Di sini saya pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang konsep tindakan ekonomi dan juga hambatan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi dapat berupa rasional, tradisional, dan juga spekulatif irasional. Kita mulai dengan tindakan ekonomi rasional. Di sini individu mempertimbangkan alat yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ada. Seorang pria tamat sekolah menengah pertama SMP misalnya dipandang rasional bila dia melamar di suatu bank tidak sebagai akuntan akan tetapi sebagai pesuruh. Tindakan tersebut dipandang rasional. Tindakan ekonomi rasional menjadi perhatian baik ekonomi maupun sosiologi. Dua tindakan ekonomi lain yang tidak dilihat oleh ekonomi akan tetapi menjadi perhatian sosiologi adalah tindakan ekonomi tradisional dan tindakan ekonomi spekulatif irasional. Tindakan ekonomi tradisional bersumber dari tradisi atau konvensi, seperti membawa kado bagi teman yang sedang ulang tahun. Hal ini merupakan suatu bentuk pertukaran yang dipandang sebagai suatu tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi spekulatif irasional merupakan tindakan berorientasi ekonomi yang tidak mempertimbangkan instrumen yang ada dengan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali kita dengar orang yang melakukan hal seperti ini. Misalnya saya contohkan, kita banyak membaca di media cetak atau media elektronik tentang penggandaan uang melalui kekuatan paranormal. Jika media menyampaikan hal tersebut, isi beritanya adalah korban melaporkan pada pihak berwajib karena penipuan. Dalam perspektif sosiologi, korban melakukan tindakan ekonomi yang spekulatif irasional. Karena apa? Karena uang tidak bisa digandakan lewat apapun. Sampai sekarang belum ada teknologi yang dapat menggandakan uang selain kecuali pemalsuan uang. Yang kedua, hambatan pada tindakan ekonomi. Dalam pandangan ekonomi, tindakan ekonomi dibatasi oleh selera dan kelangkaan sumber daya termasuk teknologi. Dengan demikian, sejarah prinsip sekali hal tersebut dikenal, maka mudah untuk memprediksi tingkah laku aktor karena dia selalu memaksimalkan pemanfaatan dan juga keuntungan. Sedangkan sosiologi memperhatikan tidak hanya pengaruh kelangkaan sumber daya, tetapi juga aktor-aktor lain yang akan mempermudah, memperlancar, menghambat, dan juga membatasi tindakan ekonomi dalam pasar. Tindakan ekonomi biasanya tidak berada di ruang hampa, suatu ruang yang tidak melibatkan hubungan sosial dengan orang atau kelompok lainnya. Tetapi pada umumnya sebuah tindakan ekonomi terjadi dalam konteks hubungan sosial dengan orang lain. Oleh sebab itu, tindakan ekonomi dapat berlangsung dengan melibatkan kerjasama, kepercayaan, dan juga jaringan. Atau sebaliknya, suatu tindakan ekonomi dapat menghasilkan perselisihan, ketidakpercayaan, dan juga pemutusan hubungan. Tidak berada di ruang hampa, suatu ruang yang tidak melibatkan hubungan sosial dengan orang atau kelompok lainnya. Tetapi pada umumnya sebuah tindakan ekonomi terjadi dalam konteks hubungan sosial dengan orang lain. Oleh sebab itu, tindakan ekonomi dapat berlangsung dengan melibatkan kerjasama, kepercayaan, dan juga jaringan. Atau sebaliknya, suatu tindakan ekonomi dapat menghasilkan perselisihan, ketidakpercayaan, dan juga pemutusan hubungan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.